Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Henry Manampiring, penulis buku filosofi teras yang menjadi bestseller. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Henry Manampiring menceritakan peran filsafat Stoa dalam kehidupan manusia. Bagi Henry, filsafat Stoa memiliki peran yang berpengaruh dalam perkembangan manusia hingga kini. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Selamat datang di podcast original series season terbaru persembahan Medio by KG Media, menghadirkan kisah pembunuhan dalam keluarga beralaskan dendam yang tak tuntas. Siapakah pembunuh dirinya yang agung, hingga yang tersisa darinya hanyalah tinggal nama. Dengarkan di podcast Tinggal Nama hanya di Spotify. Pemerintah. Memangnya siapa lagi? Dan banyak anak muda sekarang, nggak tahu kalau Mas Henry sendiri melihat ini salah kaprah atau mereka ikut-ikutan aja atau mereka menemukan wisdom. Kadang-kadang ini jadi pelarian untuk orang yang nggak mau berjuang, orang yang nggak mau di apa istilahnya. Anak sekarang kalau dikasih challenge itu nggak deh. Gue mau me time dulu kayak gitu. Gue mau mengendalikan diri gue dulu ya. Gimana efek yang lain yang muncul? Iya, seperti halnya semua ide atau konsep yang tiba-tiba populer gitu kan, pasti banyak sekali yang tidak memahami Intinya ya kan, intinya kan. Persis. Sama aja kayak istilah mabuk agama itu kan. Kalau lagi seru nih sama agama tuh kadang-kadang nggak mempelajari dengan dalam, tapi euforianya. Sama juga dengan filsafat ini, saya pikir pasti banyak yang salah kaprah atau salah interpretasi gitu. Dan salah interpretasi ini bukan hal baru, Mas. Gitu. Di era-era dulu pun terjadi sama, ya, gitu. bacaan-bacaan Mas Henry. Jadi banyak kesalahkaprahan seperti misalkan filsafat Stoa itu mengajarkan apatisme, ya kan? Gitu. Oh, ini berarti ngajarin apatis. Soalnya katanya ada hal yang luar kendali gitu kan. Nggak dipeduliin. Oh, semua yang bukan di dalam diri kita katanya di luar kendali gitu kan. Kalau gitu ngapain berjuang? Iya kan? Gitu, menjadi petapa aja gitu kan hidup sendiri. Itu sama sekali di luar ajaran maupun teladan dari para filsuf Stoa. Karena yang mereka ajarkan tuh bukan tidak boleh berjuangnya, justru harus berjuang. Apalagi ada keutamaannya, ada virtue yang harus ditegakkan. Misalkan keadilan, keberanian, menahan diri, ya kan, dan ya keadilan, keberanian, menahan diri, itu kan ada beberapa virtue yang harus ditegakkan, dan menegakkan itu pasti berimbas pada tindak nyata. Ya, contohnya keutamaan keadilan, justice, gitu. Itu berarti ada ekspektasi untuk kita memperjuangkan keadilan dalam kapasitas masing-masing, ya kan. Nah, yang diajarkan dikotomi kendali itu maksudnya adalah berjuanglah, tetapi hasilnya seperti apa, kamu harus ikhlas. Oke. Karena hasil itu di luar kendali kita kan? Betul. Tapi perjuangannya adalah kewajibanmu sebagai manusia. Seoptimal mungkin itu untuk seoptimal perjuangan mungkin. itu ya? Iya. Dan itu juga kenapa para filsuf Stoa itu kalau kita pelajari sejarahnya, nasibnya tuh nggak pernah bagus sama penguasa, Mas. Ditangkepin, dieksekusi gitu kan. Kalau dibilang mereka menjauhi politik, nggak juga gitu kan. Bahkan jadi kaisar kan, si Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ya. Dia kebetulan yang jadi kaisar gitu. Seneca dihukum mati oleh Kaisar Nero. Ya. Bahkan ada tercatat peristiwa pemberontakan kaum Stoa di bawah Kaisar Nero. Ya karena orang Stoa ini teriak
gitu terhadap ketidakadilan. Tetapi pada saat harus menghadapi kematian, konsekuensinya, mereka menghadapinya dengan tenang. Gitu. Nah itu level udah di atas mas. Saya belum nyampe sampai udah level yang setenang itu. Jadi kembali ke pertanyaan mas, iya itu banyak salah kaprah gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang bukannya berarti buat apa lagi saya belajar gitu. Saya serahkan pada nasib. Wah itu namanya bukan stoa gitu. Itu males aja. Itu malas aja, jangan berlindung di balik filsafat gitu. Tugasmu gitu kan menjadi mahasiswa sebaik-baiknya. Nilai dan hasilnya Itu ya kamu kita terima serahkan. dengan seikhlas mungkin. Di situ kan Mas Hendy juga ngasih contoh kan soal ujian itu. Di Iya. mana apa yang bisa kita upayakan optimal dan apa yang harus kita lepaskan karena itu udah di Betul. luar kendali itu. Tapi Betul. yang optimal itu jangan Jangan terus nggak juga mau mengendalikan nggak serta Betul. hasilnya nggak ada juga gitu ya. atau contoh lain mungkin klub bola kali ya biar lebih gampang. Ya. Klub apa Bang Seka? Oh, enggak saya nggak ngikutin Oh, bola. nggak Mas. ngikut. Tapi karena besok orang sangat semangat Iya, dengan bola. iya. Dan saat penalti Iya, kan. wah udah latihan gitu kan, udah dapat pelatih yang mahal, udah transfer biaya Pemain paling tinggi, mahal ya, udah pemain ternyata. paling mahal. Bang, ini saya tahu klubnya nih. Loh kok kalah, nah kan? Iya. Tapi kan itu udah di luar kendali timnya, yang penting udah berusaha sebisa mungkin. Jadi upayanya optimal tapi hasil ya sudahlah, itu bagian yang harus kita ikhlaskan ya. Tadi Iya. melepas tadi itu ya. Itu memunculkan kebahagiaan ya. Iya, karena ternyata insight-nya itu adalah sumber ketidakbahagiaan itu berusaha keras mengendalikan kan, mengkontrol gitu. Segala sesuatu harus berjalan sesuai maunya kita, gitu. Padahal hidup akan lebih tenang kalau kita legowo, gitu kan. Iya, saya berusaha sekeras mungkin tapi hasilnya legowo. Ada suatu analogi yang menarik dari teks Stoa itu adalah seperti orang memanah, Oke. gitu ya. Kita hanya bisa mengarahkan sebisa mungkin. Anak panahnya itu Iya. memberikan busur. Tapi pada saat udah lepas panah itu kita let go, gitu. Karena ada banyak faktor kan yang bikin panahnya belok. Angin mungkin, perubahan angin atau begitu. Kita hanya bisa sampai sebatas menarik si busur itu sebaik mungkin, mengarahkannya. The moment panahnya lepas, Itu kita lepaskan. iya. Saya jadi ingat momen parenting yang selalu saya ingat, orang tua sebagai busur dan anak sebagai anak panahnya itu. Nah, Kita orang tua ya menarik busurnya, Mirip tuh, mengarahkan Mas. anak panahnya. Iya. Tapi begitu anak panah itu melepas, ya kita nggak bisa merasa itu bagian dari kita lagi gitu. Iya. Udah kita lepas gitu. Masalahnya Itu kayaknya punya filosofi stoa di baliknya kayaknya. iya betul. Banyak orang tua habis panahnya lepas, panahnya dipegangin mas. Iya, sampai anaknya ngerasa, ini gue udah gede. Ini kenapa saya sebagai panah pelan banget? Tapi tadi bikin buku ini kan optimal ya, tapi hasilnya kita nggak expect apa-apa. Tapi sekarang hasilnya kan gede banget. Gede dalam arti penjualannya, jumlah kali terbitnya, dan menurut catatan di PBK ya, penerbit buku Kompas ini salah satu buku paling laku ya. Di era sebenarnya orang terkurung semua ya. Di era digital nih buku juga naik ternyata. Ini kan kayak paradoks yang Iya, muncul Mas. karena buku ini juga nih. Betul. Jadi waktu saya menerbitkan buku ini, saya nggak punya ekspektasi apa-apa, Mas. Itu kalau yang melegakan malah ya. Malah melegakan. Saya nggak berharap dia terjual, karena dalam hati saya pikir, siapa yang mau baca buku ada kata-kata filosofi gitu. Kecuali filosofi kopi ya, itu sukses. Itu Tapi kan brand. ketolong kopi ya. Kopi ya. Oke. Filosofi teras, filsafat gitu ya. Saya pikir, ya udahlah yang penting saya kan menulis itu passion ya, gitu. Jadi yang penting ini passion saya hasilkan. Lah, kok makin lama kok masih kejual terus gitu sampai sekarang. Berarti kan hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dari pertama kali terbit sampai sekarang kita ngobrol tuh hampir 4 tahun dan masih best seller gitu. Jadi ya kalau diikhlaskan kadang-kadang Malah, terasa ya. lebih nikmat gitu. Iya. Kalau ternyata hasilnya positif. Ya, tapi pencarian dan kemudian eksekusi Mas Hendry ke buku ini kan bukan hal yang baru, ini kan buku kelima ya? Ini judul kelima betul? Ya, menulis buku itu bisa jadi habit atau bisa tertemukan sebagai sarana untuk berekspresi. Dari mana kan kalau kuliah pertama kan accounting ya?
Iya, Lalu kuliahnya kemudian akuntansi. business administration ya di yang S2 juga kan. MBA ya. Iya, bukan sesuatu yang terkait dengan kepenulisan sebenarnya. Betul. Tapi ketemu ini gimana cerita Mas Hendrik? Aduh, ini merunutnya kemana ya? Jadi kalau saya curiga itu kesukaan saya menulis itu sebenarnya dari sejak kecil. Oke. Gitu, dari sejak kecil. Jadi saya ingat saya SD kelas 4 ada tugas mengarang. Oke. Ya, anak SD biasanya mengarang secukupnya gitu kan. Tapi saya ingat tuh dulu saya zaman dulu ada buku tulis AA, ingat gak sih? Tahu, ya ingat lah. Lokomotif atau apa judulnya? AA sama si AA, ya? AA mereknya itu. Itu saya menghabiskan berlembar-lembar mengarang, bikin cerita. mengarang cerita gitu. Dan saya bahkan masih ingat lagi. Ingatan saya Gitu. tajam. Saya mengarang cerita tentang apa? Saya mengarang cerita tentang sebuah desa yang diamuk gajah. Oke. Karena waktu itu saya membaca di koran ada gajah mengamuk. Di desa. Di sebuah Oke. desa gitu. Saya jadikan tuh ide mengarang cerpen. Dan di cerpen itu saya bayangkan gajah itu mengamuk karena lingkungannya dirusak gitu. Oke. Tuh. Kayaknya waktu itu terlalu berat untuk anak SD kelas 4 ngarang cerita seperti itu ya. Dan waktu itu gurunya bilang, waduh ini kamu ada bakat menulis gitu. Tapi kan itu hanya satu insiden yang kemudian terlupakan aja gitu kan. Terus yang lain ya. Terlupakan. Jadi saya nggak pernah mikir saya menulis, saya kuliah biasa-biasa aja, bekerja di dunia swasta gitu. Nah, kembalinya saya menulis itu waktu era blog, Mas. Oh, 2007, 2008. Bahkan 2005 udah 2005 mulai. udah ngeblog. Wah. Iya, 2005 saya ngeblog tuh. Blogspot baru keluar. Baru keluar ya. 2005 gitu kan. Waktu itu ini apa ya? Oke. Saya ngeblog aja deh. Waktu itu nggak mikir nyari audience. Menumpahkan aja gitu. Nah, yang saya nggak sadar waktu itu adalah ini sebenarnya saya memupuk jam terbang kan. Saya lagi Habit juga ya, memupukkan jam terbentuk ya. latihan saya gitu. Saya nulis tidak mempedulikan ada yang baca atau enggak. Nah, tapi kemudian titik naik berikutnya itu waktu 2008-2009 sosial media keluar. Ya. Karena akhirnya blog saya itu saya posting Link ke medsos. Betul. Twitter saya, ya. Iya, Twitter saya iseng saya share gitu kan link blog saya. Lah ternyata yang nangkep duluan PBK, penerbit buku Kompas. Ya, ya. Jadi buku pertama saya tuh bener-bener nggak disangka-sangka gitu. Jadi penerbit Kompas duluan yang menghampiri saya, Mas ini blognya bagus, boleh diterbitkan nggak? Gitu. Kaget juga ya. Kaget juga kan? Hah? Ini saya nggak nyamperin penerbit, terus blognya mau diterbitkan gitu kan? Saya tahun berapa, Mas Hendri? Itu 2012 terbitnya. 2012. Oke, 2011, 2012 bukunya terbit. Persis 10 tahun yang lalu. Gitu. Ya saya iyain aja lah ya, masa menolak. Iya nggak? Yang penting pecah telur aja nih. Saya jadi penulis yang menerbitkan buku gitu. Nah, begitu buku pertama keluar, saya mulai agak kembali lagi gitu ke passion menulis saya. Wah, ternyata menyenangkan ya menulis gitu ya. Walaupun buku pertama saya nggak laku ya, nggak bisa dibilang laku gitu. Tapi ada experience menerbitkan buku yang kayak jadi candu ya. Iya, seru nih nulis nih. Akhirnya lahirlah buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Yang 7 kebiasaan. 7 Yang kebiasaan menyebalkan. orang. Iya, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget. Iya, itu juga topik saya lah gitu yang saya suka, caranya ringan. Tapi kan itu sebenarnya buku etiket, Mas. Iya, iya. Kalau kita perhatikan, kita kayaknya kurang tradisi etiket ya. Kayaknya generasi orang tua kita zaman dulu lebih strict ya. Lebih strict ya. Kalau makan bagaimana, kalau berbicara bertemu orang gitu ya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir, ini ada angle nih. Tapi kalau saya cuma menulis buku etiket kan kurang menarik ya. Jadi saya malah berbasis survei. Kebetulan pekerjaan saya memang dekat dengan survei, Mas. Jadi bikin survei itu buat saya seneng gitu. Kasihkan ya. Kasihkan. Sisanya ditaruh di buku itu. Betul. Atau insight-nya ya. Saya bikin aja survei hal-hal apa sih yang nyebelin kamu dari orang lain. Nah itu saya capture, saya jadiin buku gitu. Itu buku kedua saya. Terus saya jadi ingat Seven Habits kalau Seven. Itu sengaja, Mas. Itu judulnya parodi. Oh, di parodi. Sengaja banget. Saya tahu ada Seven Habits of Highly Effective People. Yes, Stephen Covey ya. Stephen Covey. Saya semi parodi gitu. Kalau ini 7 kebiasaan yang menyebalkan orang lain. Tapi itu kena sih beberapa yang kayak kalau di era yang lebih klasik di Indonesia, Mokhtar Lubis kan, manusia Indonesia itu kan. Oh iya. Dia juga menyebut beberapa karakter manusia Indonesia yang menurut dia ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju gitu ya dari sisi etiket. Iya. Terus dari buku itu, terus buku lain, baru buku ini ya.
Iya, ada buku The Alpha Girls Guide. Itu tiba-tiba belok lagi topiknya. Saya jadi girl power, ya memberdayakan perempuan. Tapi khusus saya sasarkan buku ini ke remaja putri. Oke, spesifik ya, remaja putri. Iya, karena saya pikir ini usia yang rentan nih, gitu, mengenai persepsi mereka tentang perempuan, pendidikan tinggi, ya, apakah perempuan bisa bekerja atau enggak. Saya pikir untuk menginfluence mereka harus di usia SMP, SMA gitu. Karena kalau udah terlalu besar ya Susah untuk udah terlambat. ya. Jadi saya sengaja memotivasi remaja perempuan bahwa jangan menahan diri karena gender kamu gitu. Ya, kalau kamu ingin pendidikan tinggi jangan takluk pada pressure atau opini. Kamu cuma perempuan. Perempuan nanti cuma di dapur aja gitu. Nah, itu saya menulisnya agak dengan kemarahan. Waktu itu belum belajar Stoa, Mas. Jadi buku itu lahir karena kemarahan, Mas. Oke. Karena kemarahan. Situasi ya. Karena kemarahan, waktu itu ada media sosial namanya Ask FM. Kalau mungkin pernah Ask dengar. FM, ya. Itu di circa 2015 gitu. Dan waktu itu saya agak aktif di situ. Dan nggak tahu kenapa ya penggunanya banyak anak SMA ya. Terus waktu itu saya kena pertanyaan dari follower itu bilang, Om, bener nggak sih kalau perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi? Karena ujung-ujungnya cuma di dapur aja, ya. gitu. Saya laki-laki, saya bacanya marah loh. Lucu ya, bukan anak saya juga gitu kan. Tapi saya waktu itu gusar karena ini tahun 2015. Internet di mana-mana, ada smartphone. Kok ya masih ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Kesel Kemarahan itu ya, memunculkan. Awalnya saya kesel, saya tuangkan dalam jawaban aja gitu kan. Gitu, saya bilang, kamu kan nggak pernah tahu masa depan gitu. Emang laki-laki yang kamu nikahin tuh nanti setia gitu kan? Kalau dicerai gimana? Atau kamu dapat suami setia tapi misalkan amit-amit dia mengalami musibah gitu kan? Bukannya bagus ya? Kalau perempuan itu bisa berdaya, mandiri gitu kan? Itu kan hal yang baik gitu. Nggak tahu kenapa jawabannya itu bergulir kayak bola salju. Maksudnya banyak yang suka. Wah, pertanyaan-pertanyaan serupa datang gitu kan. Ada yang mengadukan gini, Mas. Iya, guru saya aja juga bilang perempuan nggak usah sekolah tinggi. Yang ngomong guru, Mas. Gimana saya nggak tambah kesal gitu kan? Atau ada yang ngadu ke saya perempuan mau ikut pemilihan ketua OSIS dibilang jangan karena saya perempuan. Wah, ini nggak bener nih. Gitu. Nah, semakin saya bernafsu menjawab, terus ada yang mengusulkan, Om, daripada jawabannya diulang-ulang, dibukukan saja. Kan capek ya kalau mengulang lagi jawabannya kan? Merefer itu aja juga. Orang itu ya. Ya udah, akhirnya lahirlah buku ketiga saya itu di Alpha Girls Guide. Jadi pengaruh dari interaksi Mas Hendry di media sosial itu cukup besar ya untuk beberapa karya yang dibuat dan kemudian termasuk Stoa ini juga ya? Sangat, Mas, sangat. Jadi selain saya memang peminat perilaku manusia gitu ya, kebetulan juga pekerjaan saya itu hubungannya sama perilaku konsumen. Kalau di dunia marketing. Ya, sampai sekarang? Kenapa? Di agensi, Mas? Saya sekarang di korporatnya. Di korporatnya, oke. Jadi saya di perusahaannya bukan di agensi lagi, tapi masih di marketing. Kalau di marketing itu kan kita mendalami perilaku manusia atau konsumen gitu. Dan mungkin itu yang membuat saya senang dengan media sosial karena itu kayak laboratorium lah. Sosial media itu bisa menjadi laboratorium perilaku manusia. Jadi inspirasi menulis banyak datang dari sana. Kan sekarang orang banyak mengeluh nih, terjerat dengan media sosial dan nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Kalau Mas Hendry kan kayak bisa memilah nih mana yang harus gue ambil dan mana yang kemudian malah jadi sesuatu yang lain dan baru sama sekali itu. Itu gimana hidup dengan media sosial tapi produktif itu? Ya, saya nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang mampu memilah itu sejak dulu gitu. Waktu perjalanan juga. Iya, waktu awal tahun politik memanas pun mungkin 2014 tuh juga terbawa emosi lah. Waktu itu belum ketemu stoicisme, Mas. Gitu ya. Jadi sama lah. Gitu. Cuman ya pada akhirnya saya harus memilih habis ini waktu ini kalau hanya sifatnya meresponi apa yang terjadi gitu kan. Cuma reaktif doang. Kalau cuma reaktif doang gitu. Dan saya mendingan cari sisi positifnya gitu, yang bisa saya jadikan buku, saya jadikan tulisan atau opini yang mana, udah fokusnya di situ aja. Jadi medsos untuk laboratorium juga ya? Iya. Untuk praktek, untuk melihat orang perilaku dan bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang cocok dengan
orang-orang itu sendiri kan. Mendingan dijadikan produktif daripada jadi sumber dosa, Mas. Kembali ke Stoa, tadi kan ada kesalahpahaman ya soal kendali, dikotomi kendali. Kalau yang kedua Stoa itu selfish lah, ternyata kan enggak. Dan dia juga peduli dengan lingkungan sekitarnya kan. Artinya dia menghidupi atau berkeinginan besar alam ini juga lestari kan, baik Sangat, gitu ya. sangat. Karena kalau enggak itu kan akan berdampak ke dianya sendiri kan. Betul. Yang bagus ya dari filsafat Stoa itu adalah melihat manusia itu tidak lepas dari lingkungan. Kadang-kadang kesombongan manusia itu adalah mengira dia itu bisa hidup tanpa alam lingkungannya kan. Dengan kejumawaan atas segala pencapaian teknologinya. Sekarang kita merasakan dampaknya ya. Dengan perubahan iklim kita semua sengsara. Tapi 2000 tahun yang lalu belum ada global warming, belum ada climate change gitu ya. Orang Stoa itu sudah bilang gitu, kita tidak terpisah dari alam lingkungan. Dan kalau kita menzolimi alam lingkungan ini ya kita juga yang susah. Dan itu sebabnya kenapa mereka ini sangat rasional ya, mereka menegakkan rasional dan sangat sains. Ada hal menarik dari filsafat Stoa yaitu sebenarnya filsafat Stoa yang utuh itu di dalamnya tuh ada belajar ilmu fisiknya juga. Gitu. Jadi zaman dulu itu belajar filsafat itu sepaket dengan belajar sains ya. Iya, dengan sainsnya. Gitu. Jadi ada belajar etik, ada belajar fisiknya juga gitu ya. Belajar semesta itu termasuk satu kurikulum, tidak dipisah. Sekarang kan kita kurikulum itu semua dipisah kan? Iya, dari SMA bahkan. Iya kan? PS. Iya. Yang menarik tuh sistem pendidikan dulu itu lekat. Itu yang satu. Yang kedua juga menghormati alam semesta, menghormati sains itu sama dengan menghormati Tuhan. Jadi ada aspek spiritualitas di situ. Jadi tidak ada pertentangan antara sains dengan ketuhanan dalam pemahaman filsafat Stoa ya. Karena kan Zeus atau Tuhan bagi mereka itu identik dengan semesta, lekat kan. Jadi bukan sebuah sosok dewa atau Tuhan yang lepas gitu kan. Jadi mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari semesta itu seperti mempelajari Tuhan, gitu. Mau belajar Tuhan, belajarlah hukum alam gitu kan, belajarlah fisika, belajarlah astronomi. Kalau sekarang jadinya belajarlah genetika mungkin, ya ilmu-ilmu terbaru, fisika kuantum. Bagi mereka tuh tidak ada pertentangan. Kalau lucu ya, kalau kita kan zaman sekarang kan orang suka bilang, lu kalau belajar sains tuh jadi jauh dari Tuhan gitu kan, iya kan? Selalu dikotomikan gitu kan. Padahal awalnya enggak lah. Kalau dari orang Stoa enggak sama sekali, gitu. Makin kamu menghormati sains, kamu menghormati Yang Maha Kuasa ya. Yang Maha Kuasa. Saya jadi keinget atau kepikir, mungkin konfirmasi juga apa itu sebabnya terus Stoa agak meredup ketika agama-agama muncul ya. Iya aja. Jadi karena kayak diambil alih peran atau gimana? Ya inilah jalan sejarah. Jadi filsafat Stoa itu kan sangat populer di era Romawi ya, Kekaisaran Romawi. Dan redupnya itu gara-gara Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen. Waktu itu kan hijrah kan. Hijrahnya Kaisar Konstantin ya kalau nggak salah ya. Masuk. Menyatakan Kristen sebagai agama kerajaannya, Kaisar. Begitu Kekaisaran mengadopsi agama dan semuanya harus mempelajari itu, saat itulah filsafat meredup. Karena jadinya obsesinya belajar agama yang baru nih yang lagi happening gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu filsafat mundur lah ya. Jadinya nggak punah, tetapi hanya dipelajari oleh kelompok elit kali ya. Ya kan, mungkin di dunia di biara gitu ya, para rakyat. Biara pun juga belum lama sebenarnya. Karena sebelumnya kan ada kecurigaan sangat tinggi kepada filsafat kan. Iya. Karena dianggap filsafat itu bertentangan dengan agama itu. Walaupun ternyata konon khusus untuk aliran Stoa itu malah diserap loh sama bapak-bapak gereja yang saya baca. Iya. Karena mereka melihat banyak hal positifnya, virtunya, keutamaannya. Keutamaannya. Kalau di crossing sebenarnya kan soal kerendahan hati, melihat
ada hal di luar kendali kita, itu kan sebenarnya merujuk pada kekuatan-kekuatan yang nggak bisa kita lihat kan. Iya. Dan kalau di agama kan itu kita lihat Tuhan kan. Iya. Kalau Stoa nggak nyebut aja bahwa itu Tuhan, tapi ada hal di luar kendali. Benar sih bahwa itu ada crossingnya sih. Dan apa ya, natur universal dari hal-hal yang baik kali ya. Bahwa pada dasarnya tuh hal-hal yang baik itu akan universal. Gitu. Kita aja yang terlalu melabeli gitu kan. Oh, ini labelnya Si A. agama X, ini labelnya budaya Y. Padahal good teachings are good teachings gitu kan. Doesn't matter where it comes from. Good teaching gitu. Iya, iya. Dan itu akan kita temui di berbagai aliran. Filsafat, Agama dan sebagainya. Iya. Saya malah sempat tertarik mau mempelajari filsafat Jawa, Mas. Karena saya kok sekilas melihat filsafat Jawa itu ada beberapa yang paralel dengan stoicisme loh. Iya, iya. Gitu. Tapi saya belum sempet aja. Mungkin Iya nanti sih, kayak project. Nrimo ing pandum itu kan bahasa Jawa yang artinya kita cukup, tidak ngoyo, tidak memaksakan diri untuk bisa melakukan sesuatu karena ya tadi sesuatu itu ada di luar kendali kita, tuh Jawa banget. Iya. Ya. Terus ada apa itu beberapa ojo ya? Ojo kagetan, Ojo gumunan, ojo gumunan, Ojo dume. Iya. Itu tiga-tiganya spiritnya sama. Jangan kagetan itu stoik banget. Iya, harus tenang gitu ya. Iya, dan expect anything can happen. Iya. Jadi kalau kamu Gumunan. kaget gitu ya, kok ada kejadian ini? Lah, kamu yang aneh itu kamu. Kenapa kamu nggak mikir bahwa ini bisa kejadian? Persis saya baca di buku itu yang soal Mas Hendy nyebut pelajaran pandemi. Ini pandemi, kalau orang Stoa ngelihat pandemi harusnya nggak kaget. Ya ini alam memang begini apa sistemnya. Iya. Kalau kita ngomong sejarah kan kayak sejarah berulang gitu Iya, sebenarnya. wabah itu selalu kejadian di sejarah. Kok ya kamu kaget? Dan generasi, mungkin karena kita nggak mengalaminya langsung jadi lupa. Ya tadi generasi mudah lupa dan mudah maafkan. Itu dia, Mas. Jangan lupa sejarah. Dan buku ini mudah-mudahan menjadi tempat untuk kita bisa mengingat lagi bahwa hal-hal baik yang sifatnya punya kesamaan ya, sifatnya universal juga bisa diterima. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.